Hai teman-teman, sekarang kita beranjak pada materi yang kedua, yakni mengenai psikologi Islam dalam bidang dakwah. Gimana sih peran psikologi Islam di dalam bidang dakwah itu? Bagaimana kontribusinya? Yuk kita pelajari bareng-bareng yuk. Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu apa itu dakwah ya. Dakwah adalah suatu aktivitas atau upaya untuk mengajak individu atau kelompok masyarakat kepada kebajikan atau amal solih dan meninggalkan perbuatan maksiat. Gerakan dakwah agar dapat berhasil secara maksimal harus ditunjang oleh berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu keislaman ataupun ilmu-ilmu umum. Psikologi merupakan salah satu pengetahuan yang harus dimiliki sehingga para dai dapat memahami karakter dan tabiat mat'um ataupun objek dakwah dengan lebih baik dan proporsional. Karena tingkah laku manusia sebenarnya merupakan ungkapan dari karakter dan juga struktur psikologisnya. Dan dengan memahami karakternya, para dai dapat mempersiapkan segala hal yang terkait dengannya, baik metode, materi, sarana dan prasarana, sesuai dengan karakter objek dakwahnya. Nah, salah satu kaitan antara psikologi dengan dakwah adalah mengenai interaksi psikologis antara dai dengan objek dakwah, teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan motivasi dan juga tingkah laku. Untuk teori motivasi sendiri kan sebagaimana kita ketahui ya, udah ada banyak tokoh dengan berbagai macam teori motivasinya. Para ahli psikologi menempatkan motivasi pada posisi penentu bagi kegiatan hidup individu dalam usahanya mencapai tujuan. Seperti yang dikutip oleh Haji Muhammad Arifin, beliau mengatakan bahwa secara fundamental motivasi bersifat dinamis yang melukiskan ciri-ciri tingkah laku manusia yang terarah pada suatu tujuan tertentu. Kemudian dalam Islam sendiri teman-teman, motif ataupun motivasi ini sebenarnya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti ini bunyinya ya, dan juga itu tuh penjelasannya juga ada, dimana ketika manusia melakukan perbuatan disadari ataupun tidak, sebenarnya dia itu digerakkan oleh sesuatu sistem dalam dirinya yang disebut dengan sistem nafas. Sistem nafas di samping mampu memahami, dan juga merasa, juga mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Jika motif ataupun motivasi itu sudah berlaku pada seorang, maka ia akan mendominasi pada seorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan, teman-teman. Dalam sistem nafas, motif bersifat fitri, dalam arti bahwa manusia memiliki kecenderungan dan potensi yang berlaku secara universal, meski setiap orang memiliki keunikan pada dirinya ya. Di dalam sistem nafas juga terdapat yang namanya naluri atau insting yang memiliki kecenderungan tertentu. Dorongan pada nafas tersebut ada yang disadari ataupun tidak. Isyarat tentang adanya penggerak tingkah laku manusia ataupun motif dalam sistem nafas telah dipaparkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat di atas secara jelas mengisyaratkan adanya sesuatu dalam sistem nafas yang menggerakkan tingkah laku manusia yang mengajak pada kejahatan ataupun kebaikan. Dalam ayat lain juga disebutkan hal yang sama. Adanya pihak yang berperan dalam diri manusia yang berperan memberikan dorongan untuk melakukan suatu hal, baik itu hal positif maupun negatif. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita pelajari bareng-bareng ya di diskusi nanti, di forum diskusi. Mungkin untuk penjelasannya cukup sekian untuk materi kedua ini. Terima kasih.